Kemarin kan kita udah bahas ya FlyDigi Apex 5 dan harganya memang agak beda lah karena dia punya segala fitur yang kalian butuhin. Nah, kali ini gue datang dengan harga yang lebih budget nih, yang mungkin lebih affordable buat kalian dan lebih menarik lah juga. So, ini FlyDigi Direwolf 4. Secara desain ini memang masih pakai konsep Xbox ya, dan gak beda jauh dengan Direwolf 3 ya. Dengan perbedaannya cuma ada di sisi analognya yang sekarang itu kayak warna biru, dan di situ juga ada fitur baru di analognya dibanding versi sebelumnya. Tapi nanti ya. Kemudian di bagian belakang kita tetap nemuin ada dua tombol makro, dan untuk varian warna ini udah cukup menarik ya, walaupun memang cuma satu warna sih. Tapi kan bukan itu yang pengen di-highlight, bukan desain yang pengen di-highlight, tapi lebih ke fitur-fitur yang dipunyain sama si gamepad ini kan. Kita mulai dari polling rate-nya. Gamepad ini punya polling rate di 1000 Hz polling rate untuk kita tes, dan ini real beneran di 1000. Terus juga circularity error-nya tetap di 0%. Lalu konektivitasnya udah lengkap juga. Untuk latency testnya kita tesnya, dan hasilnya cukup menarik ya. Dan ini terasa udah pastinya responsif dan memang buat di main game kayak game seperti FIFA, game NBA, atau balapan ini udah enak banget, gak kerasa kok delay. Secara mesin sih memang menarik banget ya Direwolf 4 ini ya. Dan analognya juga sih yang ditambah lebih menarik lagi gitu, karena udah upgrade dari versi sebelumnya. Sekarang Direwolf 4 tuh udah bisa diatur keberatannya, jadi kayak force feedbacknya tuh kita berasa gitu loh. Dan selain itu juga tentu dia udah hal effect yang hasil modifikasi dari si FlyDigi, jadi si analognya akan dipaksa dibuat tetap ke tengah gitu, jadi akan minim drifting pokoknya. Namanya di sini dia pakai force flex gitu ya. Nah, untuk circularity error-nya di sini ada dua ya, ada yang rectangle dan juga circle nih. Langsung rectangle-nya kalian bisa lihat di sini ya. Terus kita tinggal ubah aja sebenarnya lewat si aplikasi atau softwarenya. Di sini kalian ubahnya nanti kedua joysticknya ya. Dia ada left dan juga right gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini hasilnya ya. Kalau untuk circle dia udah 0% kok, 0,2, 0,1 ya. Anggapnya 0% lah circularity error-nya. Umumnya untuk rectangle biasanya buat game-game seperti FPS gitu ya, ataupun game AAA yang open world gitu ya. Nah, kalau untuk yang circle biasanya buat main PES ataupun buat main game-game yang ya mungkin boxing kayak Tekken gitu ya, itu biasanya umumnya sih pakai yang circle gini sih. Untuk LT dan RT-nya sini juga bisa di-lock, jadi bisa dibikin clicky atau lossless yang langsung dipencet dalam gitu ya. Jadi tinggal sesuaikan aja dengan game apa yang lagi kalian mainkan. Dan untuk tombol-tombol XYAB-nya ini ya memang belum mechanical, tapi udah cukup nyaman, feedbacknya cukup enak. Nah, kalau di pad-nya ini lebih crispy nih. Dan buat kalian butuh gyro, tentunya gamepad dengan harga terjangkau ini ada ya. Gamepad ini bisa kalian gunakan buat di Nintendo, Android, iOS, dan juga Windows tentunya. Dan kalian bisa konekkan ke aplikasinya. Jadi kalau buat main di smartphone, misalnya kalau main PUBG gitu atau main game-game lain yang butuh gyro, kalian tinggal download aja aplikasinya dan langsung main game aja. Karena dia akan langsung masukin tombol-tombolnya, nggak perlu kalian setting-setting lagi. Biar makin keren ya desainnya ya, kalian bisa juga beli docknya nih. Dan ini spesial buat Direwolf 4 ya. Jadi bisa bikin gamepad ini tuh lebih tahan lama secara baterainya gitu, karena ya kalau ditaruh di dock kan akan otomatis secara charging terus ya. Selain fungsional ya, estetika juga cukup baik. Dan untuk docknya di sini bukan sembarang dock ya, jadi dia nggak cuma jadi dockingan gini doang nih, nggak cuma gini, tapi dia juga bisa kita colokkan receivernya nih, jadi kita bisa hemat lah colokannya, karena di sini kan pakai output juga. Jadi ya mungkin USB kalian portnya kurang, jadi kan tinggal colok aja kayak gini ya. Oh, ini udah ada gininya, set, tada. Dan looksnya juga jadi bagus gitu loh, kayak rapi gitu jadinya. Tuh, kayak memang dibuat, didesain sebagus itu gitu. Dan untuk harganya cuma di 850.000 aja untuk gamepadnya. Sedangkan untuk docknya ini ada di 265.000. Kedua ini gue ngeceknya lewat web ya, jadi belum sama voucher kalau kalian lewat smartphone. Jadi ini pastinya harga yang menarik banget dan affordable lah dibanding kelas kakaknya yang udah sampai berjuta-juta gitu. Tapi ini gak kalah menarik juga secara fitur. Jadi segitu dulu untuk video kali ini. Like kalau suka, channel ini bermanfaat. Kasih tau gue perlu apa lagi pengen gue bahas. Segitu dulu, gue pamit diri. Bye-bye.